Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Oksanabiu, NIM 1905510085. Yo, what's up gengs? Masih bersama saya Kenang Gusti Arianto dengan NIM 0012. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatoni Anwar, NIM 1905510292. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizaba Nurlaila Boris Mamora, NIM 1905510067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penulisan sistematika dan kebahasaan skripsi bab 2 dan 3. Perkenalkan, nama saya Kana Bitakia, NIM 1905510277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Listiara Amela Gani, NIM 1905510176. Tematika penulisan skripsi, judul, lembar pengesahan, lembar persetujuan penguji, pertanyaan, orisinalitas skripsi, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1, pendahuluan, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis. Bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode dan desain penelitian, populasi dan sampel, variabel dan parameter penelitian, instrumen penelitian atau alat dan bahan, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian, pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi, simpulan, rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Jones 1960 memberikan ketentuan ilmiah antara lain dengan sifat kata yang disajikan dan metode penulisannya. Ciri-ciri bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun struktur kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah, dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Untuk ejaan dan peristilahan berpedoman pada EYD dan pedoman pembentukan istilah. Yang kedua, ada keterangan kuantitatif, yaitu keterangan yang ada pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contohnya, psikolog di daerah Kalimantan Selatan kebanyakan lulusan Universitas Lambung Mangkurat. Arti kata kebanyakan relatif mungkin bisa 5, 6, atau 10 orang. Jadi, dalam tulisan ilmiah tidak benar memilih kata kebanyakan kalimat. Di atas dapat kita benahi menjadi psikolog di daerah Kalimantan Selatan 5 orang lulusan perguruan tinggi dan ada 3 orang lagi dari lulusan pesantren. Yang ketiga, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contohnya, koperasi prodi psikologi yang telah dirusak itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut memiliki makna ganda yang rusaknya itu memungkinkan koperasi atau memungkinkan juga prodi psikologi. Yang keempat, ada denotatif, yaitu kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti yang sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Ciri-ciri kalimatnya yaitu memiliki beberapa cirinya. Yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makan dasarnya. Yang kelima, ada pun jelas. Jelas maksudnya adalah mengenai bagian-bagian mana saja yang merupakan subjek, predikat, objek, keterangan, dan setiap kalimat memenuhi kaidah bahasa. Yang keenam, ada pun runtun, yaitu ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan tingkatannya.
Yang ketujuh, ada cendekia. Cendekia yaitu bahasa Indonesia yang mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara jelas dan tepat. Yang ke-8, ada format dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal, oleh karena itu dalam penulisan dan penyampaiannya harus objektif. Yang ke-9, ada lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Syarat-syarat karya ilmiah. 1. Komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca dan disusun dengan menggunakan kalimat yang bersifat denotatif. 2. Bernalar, artinya tulisannya sistematis, berurutan, logis, dan koherensi dan mengikuti metode ilmiah yang tepat. Objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Ekonomis, artinya kata atau kalimat tersusun secara padat berisi. 4. Berdasarkan landasan teori yang kuat, artinya suatu hasil karya ilmiah bukan hasil subjektivitas penulisnya, tetapi berlandaskan pada teori-teori tertentu. 5. Tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu. Artinya tulisan ilmiah itu ditulis oleh seorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. 6. Memiliki sumber penopang mutakhir. Artinya harus menggunakan landasan teori mutakhir atau terbaru. 7. Bertanggung jawab, ada sumber data, buku acuan, dan kutipan harus secara bertanggung jawab disebutkan dan ditulis dalam karya ilmiah. Ragam bahasa karya ilmiah. 1. Ragam bahasa ilmiah tersebut haruslah baku. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku (EYD), menggunakan kata, struktur, frasa, dan kalimat yang baku. Dalam ragam bahasa ilmiah banyak digunakan kata-kata istilah. Kata-kata tersebut digunakan dalam arti denotatif, bukan dalam arti konotatif. Dalam ragam bahasa ilmiah digunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis dan dapat menimbulkan gagasan yang sama dengan pemikiran pendengar maupun pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. 4. Ragam bahasa ilmiah lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan, bersifat tenang, hemat dalam penggunaan kata, tidak emosional, serta jelas. Hubungan antar unsur-unsurnya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf, dan hubungan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain bersifat padu. 6. Hubungan antar unsur-unsurnya bersifat logis, artinya penggunaan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu harus dihindari. 7. Penggunaan kalimat pasif lebih diutamakan. 8. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, dan lain sebagainya. Analisis sistematika skripsi bab 2. 1. Landasan teori. Landasan teori menguraikan tentang teori yang dipakai dari materi-materi yang berkaitan dengan isi pokok bahasa penelitian. Landasan teori harus dikaitkan dengan buku, teks, penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian. Landasan teori meliputi antara lain A. Deskripsi tentang dasar-dasar teori yang dipakai, misalnya teori perilaku konsumen, model perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. B. Penjelasan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Diurutkan dari variabel terikat terlebih dahulu, kemudian variabel bebas. Mencakup definisi dan pengukuran setiap variabel. Dalam landasan teori, penyusun deskripsi teoristis secara bertahap, mulai dari deskripsi, pendekatan yang cakupan pembahasannya luas, mengerucut sehingga ke pembahasan yang sederhana seperti langkah-langkah menjadi pemikir kritis. Memulai pemberian informasi dari ranah yang luas, dimaksudkan agar pembaca dapat ikut membuka seluas-luasnya wawasan dan paradigma pembaca sehingga tidak adanya dikotomi ilmu yang membuat ranah informasi menjadi sempit. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hasil penelitian sebelumnya. Bagian ini merupakan ulasan singkat penulisan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian penulis. Penelitian sebelumnya dapat bersumber dari penelitian yang sudah dipublikasi,
skripsi, tesis, ataupun disertai. Adapun pembahasan tiap-tiap penelitian sebelumnya mencakupi yang pertama A. Uraikan variabel-variabel, metode penelitian, sampel penelitian, alat analisis yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya. Yang kedua B. Jelaskan persamaan serta perbedaan aspek-aspek tersebut di atas antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saudara dan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan apakah termasuk ke dalam penelitian, replikasi, atau modifikasi dengan menyebutkan penelitian yang dijadikan dasar penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini ditentukan beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti di dunia manajemen pemasaran dengan menggunakan tema yang sama dengan skripsi ini, sehingga dalam pengerjaan penyusun merasa terbantu dari hasil penelitian yang relevan sebelumnya. Yang selanjutnya, hipotesis ini diturunkan atau bersumber dari teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pernyataan hubungan antara variabel sebaiknya dirumuskan dalam hipotesis. Hanya merupakan dugaan sementara atau suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari. Dalam penyusunan memberikan data penelitian terdahulu dengan menggunakan tema yang sama membuat objek permasalahan dapat dijelaskan dengan baik. Objek permasalahan diuraikan dengan menyungguhan data penelitian yang sekarang lebih akurat, sehingga dapat mengembang hipotesis dan rumusan masalah terlihat keterkaitannya secara konsisten dan membuat hasil hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang teliti. Yang berikutnya, bab 3 analisis skripsi, metode penelitian. Penyusun mengidentifikasi berbagai variabel di luar variabel yang diperkirakan dapat memberikan penjelasan terhadap masalah itu. Penelitian didasarkan pada hipotesis yang datanya dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Peristiwa yang diteliti sudah terjadi sehingga data-datanya dapat dilacak kembali melalui kuesioner atau dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat, atau bertatap muka. Cara pengumpulan data tersebut dilakukan dengan prosedur 1. Responden diberi kuesioner. 2. Sambil mengisi kuesioner, ditunggu dan diberikan penjelasan jika belum jelas terhadap apa yang dibaca. 3. Setelah responden mengisi, kemudian jawaban tersebut ditabulasi, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Metode analisis. A. Uji instrumen. 1. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Ghazali tahun 2009 halaman 49. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ghazali tahun 2009 halaman 45. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. B. Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Ghazali tahun 2009 halaman 147. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Ghazali tahun 2009 halaman 147. 2. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghazali tahun 2009 halaman 125. Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik. Apabila grafik membentuk pola khusus, maka model terdapat heteroskedastisitas. Ghazali tahun 2009 halaman 126. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Kemudian C. Regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriterium, atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas atau lebih dengan sebuah variabel terikat. D. Uji good test of fit. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama, dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa. Maka cara yang dilakukan adalah pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis, penyusun menggunakan pengujian terhadap masing-masing variabel bebas.